Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak dengan NIM A321200087. Dari kelas A akan memaparkan hasil resume kriminologi, resume kelompok 4 dan kelompok 5. Yaitu di sini ada 6 pertanyaan. Dengan dosen pengampu, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah kriminologi. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, itu mengenai dalam teori Strain-Merton, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi dalam teori Strain-Merton ada 5 adaptasi terhadap tekanan yang dapat menyebabkan seorang melakukan kejahatan. Yang pertama, inovasi, yaitu mencari cara baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, konfrontasi, yaitu mengikuti norma yang berlaku di masyarakat, seperti melakukan kejahatan karena tekanan dari kelompok atau lingkungan. Yang ketiga, ritualisme, yaitu mengikuti ritual atau kebiasaan yang ada, seperti melakukan kejahatan sudah menjadi kebiasaan. Yang keempat, reatisme, yaitu menghindari atau melarikan diri dari tekanan, seperti melakukan kejahatan karena merasa putus asa. Dan yang terakhir, rebili, atau memberontak atau menentang norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, seperti melakukan kejahatan karena ingin menentang atau menghancurkan sistem yang ada. Dalam kasus kejahatan remaja, adaptasi yang paling sering ditemukan adalah inovasi. Remaja yang merasa tertekan atau tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat mencari cara baru untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal. Yang pertama, karakter dan kepribadian. Remaja memiliki sifat yang lebih agresif dan berisiko melakukan kejahatan. Yang kedua, kemampuan kognitif. Remaja dengan kemampuan kognitif lebih rendah berisiko melakukan kejahatan karena sulit mengambil keputusan. Yang ketiga, emosi dan stres. Remaja yang memiliki emosi negatif seperti marah, sedih, atau stres dapat melakukan kejahatan. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga yang kurang baik. Yang kedua, lingkungan sosial yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga, media dan teknologi. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat? Jawabannya yaitu kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Banyak orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa mengawasi anaknya dalam bersosialisasi. Yang kedua, kurangnya pendidikan yang berkualitas. Kurangnya nilai-nilai norma diajarkan di sekolah membuat remaja rentan terhadap pengaruh negatif. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, banyak remaja hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak aman dan terpapar dengan kekerasan dapat mempengaruhi perilaku remaja. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah wanita yang melakukan pekerjaan seks komersial atau PSK itu termaksud kejahatan?
Tindakan seorang yang bekerja sebagai PSK dapat dipandang dari berbagai perspektif, termasuk hukum, moral, dan sosial. Yang pertama dari pandangan hukum, yaitu dalam pandangan hukum, pekerjaan seperti PSK dianggap ilegal dan dapat dianggap sebagai kejahatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang penyelenggaraan pembangunan nasional di bidang hukum mengatur tentang larangan terhadap perbuatan cabul, termasuk prostitusi. Dan pertanyaan yang keempat mengenai dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi tindakan kriminal mereka? Bagaimana pendekatan rehabilitas yang dapat diterapkan? Jadi, pengalaman trauma masa lalu dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku kriminal. Yang pertama, pengalaman trauma sebagai faktor risiko. Pengalaman trauma seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkatkan trauma wanita. Yang kedua, pengalaman trauma sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku, seperti meningkatkan agresi dan impulsivitas yang dapat meningkatkan risiko kegiatan kriminal. Pendekatan rehabilitas yang dapat diterapkan untuk wanita yang telah mengalami trauma. Yang pertama, terapi trauma membantu wanita untuk mengatasi perasaan negatif dan gejala yang terkait dengan trauma mereka. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, yaitu dapat membantu wanita mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, sejauh mana kebijakan pemindahan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur? Jadi, alasan perbedaan kebijakan pemindahan, yang pertama, perkembangan otak. Remaja masih dalam proses pengembangan otak, sehingga mereka lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan lebih sulit dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Remaja memiliki kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang konsekuensi tindakan mereka. Dan yang ketiga, peran orang tua dan pengawasan. Peran orang tua dan pengasuh. Orang tua dan pengasuh memiliki peran penting dalam membantu remaja mengembangkan kemampuan dan keputusan yang tepat. Dampak pada tingkat kejahatan berdasarkan umur. Yang pertama, tingkat kejahatan remaja cenderung lebih tinggi daripada orang dewasa. Yang kedua, tingkat kejahatan orang dewasa cenderung lebih rendah daripada remaja karena orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman. Yang ketiga, peran kebijakan pemindahan, yaitu yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan remaja dan orang dewasa dengan fokus pada rehabilitas dan perhatian dalam masyarakat. Dan pertanyaan yang kelima, apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis? Jawabannya yaitu dalam masyarakat patriarkis, perempuan sering dianggap inferior karena beberapa alasan yang kompleks dan saling terkait. Faktor yang menyebabkan perempuan dianggap inferior, yang pertama faktor sosial dan ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi, yaitu perempuan sering memiliki akses yang terbatas ke sumber daya ekonomi. Yang kedua, peran ganda. Perempuan sering memiliki peran ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah. Yang ketiga, diskriminasi di tempat kerja. Dan faktor yang kedua itu faktor psikologi. Yang pertama, kurangnya percaya diri, dan yang kedua, trauma dan stres. Baik, itulah pemaparan resume dari kelompok
Dari hasil diskusi kelompok 4 dan 5, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.